Lebih dari 275 juta penduduk, 300 lebih kelompok etnis, 6 agama, populasi tertinggi keempat di dunia, negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, 17.000 pulau, 5.000 km lautan, bersatu di bawah bendera merah putih, Indonesia. Namun, ini bukan pertama kali terjadi dalam sejarah. Majapahit sudah berdiri cukup lama di Nusantara dengan wilayah yang cukup mirip dengan Indonesia saat ini, meletakkan dasar bagi negara kita. Majapahit sebagai talasokrasi, kekaisaran maritim, penguasa lautan, berdiri di abad pertengahan dari tahun 1293 Masehi sampai 1527 Masehi, berpusat di Trowulan yang kita kenal sekarang dengan Mojokerto, Jawa Timur. Majapahit penuh dengan cerita menakjubkan, mulai dari kemegahan, kekayaan, budaya, pemberontakan, kejayaan, perang saudara, dan nantinya kehancuran, dan menjadi salah satu yang paling menonjol dalam pengembangan politik, ekonomi, dan perdagangan global. Dan dalam video kali ini, kita akan mencoba untuk mengeksplor kegigihan dan ambisi yang mendefinisikan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Jika orang-orang Austronesia, pelaut terbesar yang pernah hidup, berlayar dari Taiwan ke Jawa sekitar 3.500 tahun yang lalu, mereka langsung menempatkan daratan dan laut baru itu menjadi rumah mereka dan keturunan-keturunan mereka, yang nantinya membangun beberapa kerajaan paling kaya dalam sejarah. Jawa menjadi tempat yang cocok untuk tempat tinggal karena merupakan salah satu tanah paling subur di bumi, dengan 18 gunung berapi aktif yang tersebar, menciptakan tanah paling produktif. Selain itu, Jawa juga adalah gerbang ke Selat Malaka, pusat utama dari jalur sutra maritim yang sejak zaman kuno telah menghubungkan Cina dengan peradaban kuno India, Persia, Arab, dan yang lainnya, dengan angin muson musiman yang mempermudah perjalanan ini. Sejak abad pertama Masehi, rempah-rempah di Indonesia telah melakukan perjalanan sejauh Kekaisaran Romawi, dan ini mayoritasnya didistribusikan oleh penguasa Jawa. Dengan semua ini, tidak mengherankan bahwa kerajaan-kerajaan yang berpusat di Jawa mampu mencapai tingkat kekuasaan yang luar biasa. Angin muson meniup pedagang asing ke Nusantara, yang dengan itu juga membawakan filosofi, ilmu pengetahuan, prinsip politik, dan juga agama. Austronesia awalnya adalah penganut animisme, namun kontak terus-menerus dengan peradaban India membuat mereka perlahan mengadopsi agama Hindu dan Buddha. Dan mulai dari tahun 8 Masehi, para penguasa mulai menggambarkan diri mereka sebagai avatar dari para dewa-dewa seperti Wisnu dan Siwa, dan menyebut diri mereka sebagai Dewa Raja atau Raja Dewa. Monumen-monumen raksasa kemudian didirikan menjadi bukti kemuliaan kerajaan seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Ini terjadi sebagian besar di kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad ke-8 dengan raja-raja seperti Rakai Pikatan dan Dyah Balitung yang berhasil memperluas wilayah dan pengaruh kerajaan mereka. Pada abad ke-10, kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatera menginvasi Mataram dan membuatnya memundurkan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Dan pemindahan ini membuat kerajaan Medang terbangun sebagai ganti dan penerus dari tradisi dan kebudayaan Mataram kuno di wilayah Jawa Timur. Dan pasukan Wirawari yang diduga bersekutu dengan Sriwijaya pada tahun 1016 menyerang kembali Medang dan menghancurkan ibu kota. Namun Airlangga, putra mahkota, berhasil melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru, Kahuripan. Dan nantinya, untuk mencegah konflik antar pewarisnya, dia membagi Kahuripan menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu. Ken Arok pada abad ke-13, bangsawan dari Kerajaan Janggala, berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Kerajaan Singasari pada tahun 1222. Dan kerajaan ini mencapai puncaknya di bawah Kertanegara yang melakukan ekspedisi Pamalayu, memperluas pengaruh ke Sumatera dan menguasai kembali wilayah yang dikuasai oleh Sriwijaya. Dan disinilah Kubilai Khan, penguasa dinasti Yuan atau Mongol di Tiongkok, mulai merasakan ketertarikan terhadap Singasari yang mendorongnya mengirim utusan bernama Mengci untuk menuntut upeti dari kerajaan tersebut. Mongol ingin mengingatkan bahwa Jawa secara tradisional adalah vasal upeti Yuan. Namun Kertanegara menolak tuntutan tersebut dan bahkan mempermalukan Mengci dalam prosesnya. Ini membuat Kubilai Khan mengirim ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293. Sekitar 1.000 kapal dengan 20.000 orang berlayar. Namun setahun sebelumnya, Jaya Kaduang, Adipati Kediri, bagian dari Singasari,
melakukan pemberontakan dengan menyerang ibu kota di saat Kertanegara fokus dengan ekspedisi Pamalayu yang sedang dia lakukan. Dan pemberontakan ini berhasil. Kertanegara terbunuh dan ini membuat kekacauan politik hingga menghancurkan Singasari. Sampainya Mongol ke Jawa menyadari bahwa Singasari telah runtuh dan Kertanegara telah tewas. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, berhasil melarikan diri dari kehancuran Singasari. Melihat kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada Jayakatwang, dia berpura-pura tunduk kepada Khan Agung dan pasukan Mongol dan bersekutu dengan mereka untuk mengalahkan Jayakatwang. Dia mengatakan akan setia membayar upeti tahunan yang besar ke istana Yuan. Dan dengan bantuan Mongol, Raden Wijaya berhasil mengalahkan Jayakatwang dan menghancurkan Kediri. Dan setelah itu, Raden Wijaya dengan licik berbalik melawan pasukan Mongol yang tidak mengenal medan dan kondisi lokal dan mengusir mereka dari Jawa. Mereka menyerang dari perbukitan dan hutan dan melakukan perlawanan asimetris terhadap penjajah Mongol. Mengetahui bahwa perang gerilya berkepanjangan akan menghancurkan mereka dengan mendalam dan angin muson yang akan segera berakhir akan menjebak mereka selama 6 bulan sebelum angin selanjutnya datang, para komandan Yuan memutuskan untuk meninggalkan Jawa dan berlayar pulang. Dan dengan ini, Raden Wijaya dengan kehandalan politiknya akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit pada 10 November 1293 dan memahkotai dirinya sendiri sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Dalam upaya membangun dan mengkonsolidasi kekuasaan Majapahit, Raden Wijaya mengangkat para pengikut setianya. Arya Wiraraja dan Ranggalawe diangkat menjadi pasangguhan, Nambi menjadi patih Majapahit, dan Lembu Sora sebagai patih Daha. Raden Wijaya juga memberi penghargaan kepada pemimpin desa Kudadu yang pernah melindunginya, serta membentuk pasukan elit Dharmaputra pada tahun 1294. Setahun setelahnya, pada tahun 1295, Majapahit mengalami perang saudara pertama akibat intrik Mahapati yang telah mengasut Ranggalawe untuk memberontak karena kecewa atas pengangkatan Nambi sebagai pati. Konflik ini berakhir tragis dengan kematian Ranggalawe. Arya Wiraraja kemudian menuntut janji pembagian wilayah dan Raden Wijaya mengabulkannya, membagi Majapahit menjadi Majapahit Barat di bawah Wijaya dan Majapahit Timur di bawah Wiraraja dengan ibu kota di Lamajang. Pada tahun 1300, Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang sebagai pembalasan atas kematian Ranggalawe dalam pertempuran Tambak Beras. Mahapati memanfaatkan situasi ini untuk menyebarkan rumor bahwa Lembu Sora berencana memberontak yang berujung pada pembunuhan Lembu Sora dan 2 rekannya oleh kelompok yang dipimpin oleh Nambi. Insiden ini memperdalam perpecahan di dalam kerajaan. Raden Wijaya kemudian mengangkat putranya, Jaya Negara, sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda di Kediri untuk memperkuat kerajaan dan mengurangi ketegangan. Namun, ketegangan internal dan eksternal terus berlanjut, dengan Jaya Negara menghadapi banyak tantangan dalam mempertahankan stabilitas kerajaan. Menurut Nagara Kretagama, Raden Dyah Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Ia dimakamkan di Antahpura dan sebuah candi didirikan di Simping, Blitar untuk menghormatinya sebagai harihara, perpaduan Wisnu dan Siwa, yang mencerminkan pengaruh besar agama Hindu dalam budaya dan pemerintahan Majapahit pada masa itu. Masa awal kerajaan Majapahit penuh dengan drama dan konflik. Namun melalui kecerdikan dan kepiawaian Raden Wijaya, kerajaan ini mampu bangkit dan menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Nusantara. Langkah-langkah strategis Raden Wijaya, dari penghargaan kepada pengikut setia hingga pembagian wilayah, menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya perjalanan menuju kejayaan Majapahit.